Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzi salaku subulas salam. Sahabat Mandaba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan karunia panjang umur, sehat, menikmati seluruh limpahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, hal yang biasa diucapkan oleh banyak orang ketika menjelang Idul Fitri atau pada saat Idul Fitri, yaitu redaksi minal aidin wal faizin. Tolong diperhatikan kalimatnya, minal aidin wal faizin. Lalu kita mengartikan mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini mari kita uraikan kalimat itu. Sebenarnya redaksi minal aidin wal faizin itu adalah potongan dari doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, atau ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok orang-orang yang aidin, yang kembali, wal faizin, dan kelompok orang-orang yang berbahagia. Sahabat Mandaba, al-aidin atau orang-orang yang kembali itu menurut sebagian ulama maknanya ada 3. Yang pertama adalah i'adatul jasadi minal ma'siyati ila ta'ati. Kembalinya jasad kita semua dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang semula dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bergelimang maksiat, lalu kembali kepada ketaatan, itulah aidin. Orang yang fisiknya, dohirnya kembali dari aktivitas maksiat menuju ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, aidin itu maknanya adalah i'adatul qalbi minal ghaflati ila zikrillahi. Kembalinya kolbu dari ghaflah, dari lalai, ila zikrillahi, menuju zikrullah, ingat kepada Allah. Ini aidin. Jadi sejatinya orang yang aidin, orang yang lebaran itu adalah orang yang kolbunya, hatinya kembali dari kelalaian menuju zikrullah, menuju ingat kepada Allah. Sahabat Mandaba, yang ketiga, makna aidin adalah i'adatu sirri minasyirki ila tauhid. Kembalinya sir kita dari syirik menuju tauhid. Syirik artinya menyekutukan Allah. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah. Minasyirri, dari sir kita. Apa yang dimaksud dengan sir? Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, banaitu fi jawfi ibni adam qasran wa fil qasri sadran wa fis sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi syagofan wa fis syagofi lubban wa fil lubbi sirran wa fis sirri ana. Aku membangun di tengah badan manusia itu qasran, sebuah istana. Di dalam istana itu sadron, ada dada. Wafil sadri kolban, di dalam sadr, dalam dada itu ada kolbu. Wafil kolbi fuadan, dalam kolbu ada fuad. Wafil fuadi syagofan, dalam fuad ada syagof. Wafil syagofi lubban, dalam syagof ada lub. Wafil lubbi sirron, dan dalam lub ada sir. Wafil sirri ana, dan di dalam sir itu ada aku, kata Allah. Jadi al-aidin, orang yang kembali itu adalah orang yang sirnya, bagian lapisan hati terdalam yang kembali dari syirik menuju tauhid. Yang semula ada selain Allah di dalam sirnya, sekarang hanya Allah yang ada di dalam sirnya, di dalam hati terdalamnya. Sahabat Mandaba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna aidin. I'adatul jasadi minal ma'siyati ila ta'ati, i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillahi, wa i'adatus sirri minasyirki ila tauhid. Sahabat Mandaba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-faizin, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung.
Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga itulah yang disebut dengan al-faizun. Jadi al-faizin atau al-faizun itu adalah ashabul jannah, para penghuni surga. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita berhadapan dengan orang lain pada saat lebaran, pada saat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, itu terkandung makna yang sangat mendalam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali, dan jadikanlah kami orang-orang ashabul jannah, para penghuni surga. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, ashabul jannah itu cirinya ada 6. Yang pertama, arafallaha fataba'ahu. Dia mengenal Allah, ya, dan mengikuti perintah Allah. Yang kedua, arafas syaitana fa'asahu. Dia mengetahui setan, fa'asahu, dan melakukan pengingkaran, penolakan terhadap tipu daya setan. Yang ketiga, arafal haqqa. Dia mengetahui kebaikan dan dia melaksanakan kebaikan. Yang keempat, arafal batila fajtanabahu. Dia mengetahui kebatilan dan dia menghindarkan diri dari kebatilan. Itulah doa yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan kasihlah ya Allah, berikanlah ya Allah rizki kepada kami dalam bentuk kemampuan untuk mengikuti kebenaran, dan tampakkan kepada kami ya Allah kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan berilah kami rizki dalam bentuk kemampuan menghindari kebatilan. Ini yang keempat, ya. Jadi mengetahui kebaikan, mengikuti kebaikan. Yang keempatnya, mengetahui kebatilan dan menghindari kebatilan. Yang kelima, ciri al-faizin, al-faizun, orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, ashabul jannah, adalah orang yang arafad dunya farafadhaha. Dia mengetahui hakikat dunia, farafadhaha, dan dia menolak segala tipu daya dunia di luar kebutuhan yang mendasar bagi dirinya atas dunia itu sendiri. Betul, kita tidak akan bisa pernah merasakan kenyamanan di dunia tanpa ada fasilitas dunia. Jalan yang mulus menggunakan dunia, menggunakan uang, pakaian yang bagus dibeli dengan uang. Tetapi orang al-faizin, dia tidak tertipu dengan tipu daya dunia itu sendiri. Dia gunakan dunia untuk sepenuhnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wa ayyakunal malu khadimaka wa anta khadimul maula, dengan menggunakan kaidah majaz mursal min babi itlaqil mal wa iradati dunya kulliha. Yang disebutkan adalah harta, tapi yang dimaksud adalah dunia seluruhnya. Jadi wa ayyakunal malu khadimaka, hendaknya harta, hendaknya dunia menjadi pelayanmu, wa anta khadimul maula, dan engkau menjadi pelayan Tuhanmu. Dan yang terakhir, arafal akhirata fasta'adda biha. Al-faizun, al-faizin, dia mengetahui hakikat akhirat sebagai kampung sebenarnya, tempat sebenarnya, tempat pulang yang sebenarnya. Fasta'adda biha, maka dia melakukan persiapan untuk kepulangan ke kampung akhirat. Sahabat mandaba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi al-aidin, al-faizin, orang-orang yang kembali dan orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? PPDB Mandua udah dibuka?
mendaftar di PPDB Mandua Kota Bandung. Jangan sampai ketinggalan ya.